wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Ayu Anjani, NIM 1905120442 dari kelas TI 2019A. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracer. Untuk langkah pertama, kita buat skema jaringan seperti ini terlebih dahulu. Terdiri dari dua subnet, yaitu switch 1 atau lab 1 dan switch 2 atau lab 2. Kemudian kedua subnet ini dihubungkan oleh sebuah router. Setelah itu kita akan menyeting PC serta routernya. Untuk PC pertama kita gunakan settingan IP-nya 192.168.1.1. Untuk subnetnya yang belakang sendiri kita isi dengan 192 dan gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC yang kedua kita gunakan IP-nya 192.168.1.2 dan subnetnya angka terakhir sendiri kita gunakan 192. Untuk gateway-nya kita gunakan sama dengan PC yang pertama. Setelah itu untuk PC yang ketiga kita setting IP-nya menjadi 192.168.1.3. Untuk subnetnya sama, angka terakhir kita gunakan 192 dan untuk gateway-nya tidak kita isi. Untuk PC yang keempat settingannya IP-nya 192.168.1.65 dengan subnet sama, yaitu angka terakhir menggunakan 192 dan untuk gateway-nya kita gunakan 192.168.1.126. Kemudian PC 5 settingannya IP-nya 192.168.1.66 dan menggunakan subnet sama seperti PC-PC sebelumnya dan untuk gateway-nya tidak kita isi. Kemudian untuk PC yang keenam settingannya menggunakan IP 192.168.1.67 dengan subnet sama seperti PC-PC sebelumnya dan untuk gateway-nya kita kosongi. Setelah itu kita akan menyeting routernya. Untuk Gigabyte Ethernet 000 ini adalah router yang menghadap ke lab 1. Oleh karena itu IP-nya kita akan setting yaitu 192.168.1.62 dan subnet masknya kita setting angka terakhirnya menjadi 192. Jangan lupa kita on kan. Setelah itu untuk Gigabyte Ethernet yang 001 ini adalah router yang menghadap ke lab 2 atau switch 2. Oleh sebab itu kita setting IP-nya menjadi 192.168.1.126. Kemudian subnetnya sama seperti sebelumnya dan jangan lupa kita on kan terlebih dahulu. Kita tunggu panahnya berubah menjadi hijau semua. Setelah menjadi hijau, kita akan membuat simple PDU. Untuk itu kita beralih ke mode simulation terlebih dahulu. Dari sini kita edit filter event list filter terlebih dahulu, kita centang yang ICMP. Setelah itu kita oke. Untuk praktek PDU yang pertama adalah kita kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita next. PDU berjalan ke switch, kemudian kita next,
Ternyata PDU langsung ke PC3. PDU terkirim ke PC3 melalui switch, tidak melalui router, karena masih dalam satu subnet. Kedua PC ini, yaitu PC1 dan PC3, masih dalam satu subnet, yaitu switch 1 atau lab 1. Kemudian kita next. Ternyata PDU dikembalikan lagi ke PC pertama dan terjadi komunikasi dua arah yang merupakan komunikasi komplit. Kemudian untuk melanjutkan ke praktikum selanjutnya, kita harus hapus dulu skenario dari PDU sebelumnya, kita hapus. Oke. Dan untuk PDU yang kedua, kita akan mengirim dari PC1 ke PC4. Kita next. PDU dikirim ke switch 1, kemudian diteruskan ke router, dan dari router ternyata ditemukan IP tujuannya, kemudian akan dikirim ke switch kedua dan dikirim ke PC-PC di switch 2, dan ternyata yang di PC5 dan PC6 terdapat tanda silang. Artinya di PC-PC yang ini bukan alamat yang dituju, sedangkan di PC4 dia berhasil karena di PC4 ini merupakan tujuan dari PDU tersebut. Kemudian kita next. Ternyata PDU dikembalikan lagi. Dan PDU dikembalikan lagi ke PC1. Dalam hal ini terjadi komunikasi dua arah. Untuk yang ketiga, kita akan mengirim PDU dari PC2 ke PC5. Nah, kita next. Ternyata PDU dikirimkan ke switch 1. Kemudian diteruskan ke router dan ditemukan IP-nya ternyata berada di switch 2, maka dia akan dikirimkan ke switch kedua. Selanjutnya dia akan dikirimkan ke PC5. Tanda silang, mengapa? Karena dia dikirimkan ke PC5, namun dalam PC5 tidak akan dikembalikan ke PC2. Maka dalam hal ini komunikasi tidak terjadi dua arah, hanya terjadi satu arah, yaitu PC2 berhasil mengirimkan PDU ke PC5, namun PC5 tidak berhasil untuk mengembalikan PDU ke PC2. Selanjutnya kita hapus skenarionya untuk melanjutkan ke praktikum selanjutnya. Untuk yang terakhir, kita akan mengirimkan PDU dari PC3 ke PC6. Dari PC3 ke PC6. Next. Ternyata terdapat tanda silang di sini. Mengapa tidak terkirim? Karena PC3 tidak memiliki gateway. Akhirnya PC3 ini tidak dapat mengirim PDU ke PC6. Seperti itu. Dari praktek PDU ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa guna gateway adalah untuk mencari IP tujuan yang tidak terdapat pada networknya. Oleh karena itu, pada percobaan 3 PDU tidak dapat dikembalikan karena PC5 tidak memiliki gateway untuk mencari IP tujuan, sedangkan pada percobaan kedua PC memiliki gateway sehingga komunikasi terjadi dua arah. Pada percobaan PDU yang keempat tidak terjadi komunikasi. Mengapa? Karena PDU tidak bisa dikirimkan oleh PC3. PC3 tidak memiliki gateway untuk mencari IP tujuan.
setelah selesai melakukan simulasi PDU, maka kita akan melakukan tracing dengan command prompt. Sebelum itu kita akan kembalikan ke mode real time terlebih dahulu. Untuk tracing yang pertama, kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Kita klik pada PC1, kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan tracer alamat IP yang dituju, yaitu PC3 192.168.1.3. kita enter. Nah, di sini langsung ditemukan trace complete, hanya satu saja. Mengapa? Karena yang tadi dilakukan pada proses pengiriman dari PC1 ke PC3 tidak melalui router, sehingga langsung ke PC3. Tracing yang kedua, kita akan melakukan dari PC1 ke PC4. Caranya, kita di PC1, kemudian kita klik command prompt, kita tuliskan tracer IP tujuan. IP tujuannya yaitu IP4 192.168.1.65. kita enter. Nah, di sini terdapat dua trace complete. Yang pertama, dia rutenya ke gateway terlebih dahulu, kemudian dia akan mengirim PDU ke PC5, yaitu IP65 ini, dan pesan tersebut bisa dikembalikan. Kemudian untuk tracing yang ketiga, kita akan melakukan tracing dari PC2 ke PC5. Kita klik pada PC2, kita ke command prompt dan kita ketikkan tracer IP tujuan. IP tujuan kita PC5 yaitu 192.168.1.66. Kemudian kita enter. Nah, di sini hanya satu saja, dia rutenya ke gateway dan tidak dapat menemukan IP tujuan untuk mengembalikan karena PC5 tidak memiliki gateway, maka pengembalian tidak terjadi. Nah, di sini terjadi request timeout, yang artinya untuk proses pengembalian sendiri gagal. Kemudian untuk tracing yang keempat, kita akan membuat tracing dari PC3 ke PC6. Kita klik PC3, kemudian command prompt, kita tuliskan tracer IP tujuan. IP tujuan 192.168.1.67. Kemudian kita enter. Nah, di sini tidak keluar, kita tunggu. Nah, di sini sejak awal sudah request timeout, yang artinya tidak dapat dilakukan pengiriman PDU yang tadi karena PC asal atau PC3 tidak memiliki gateway, sehingga jika ini tetap dilakukan keadaan seperti ini, maka seterusnya akan terjadi request timeout. Seperti itu.
Jadi sekian praktikum dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.